Halo kesayangan semesta, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah mau ngeklik video ini ya. Nah sekarang mari akan coba untuk tarik energi cinta segitiga mereka yang berzodiak Pisces yang kebetulan ada kamu terlibat di dalamnya. Seperti biasa di sini mari pakai dua deck. Deck yang pertama untuk tarik energi cinta segitiganya Pisces bersama kamu. Ya, terlepas dari apa statusnya kamu. Boleh jadi kamu adalah orang yang diselingkuhin atau kamu orang yang dijadikan sebagai selingkuhan. Deck yang kedua akan mari pakai untuk menarik energi cinta segitiganya Pisces dengan pasangannya yang lain. Sama aja terlepas dari siapa status orang ini dalam kehidupan asmaranya Pisces. Boleh jadi ternyata dia adalah orang yang diselingkuhin. Atau bisa saja dia yang dijadikan sebagai selingkuhan oleh Pisces ini ya. Nah tapi sebelumnya mari wajib mengingatkan dulu. Ini adalah pembacaan khusus bagi kamu yang memang sudah mengetahui secara pasti bahwa Pisces di luar sana, bahwa Pisces yang terhubung dengan kamu memiliki asmara lain di luar sana. Ya, mesti yakin dulu baru boleh melanjutkan video ini karena ini adalah pembacaan update energi, bukan mencari tahu apakah dia Pisces yang terhubung dengan kamu sedang menyelingkuhin atau menjadikan kamu selingkuhan. Ini adalah tarikan energi berkelanjutan ya. Dan seperti biasa ini adalah general reading energi kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan bakalan vice versa, terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi pembacaan ini. Oke, mari akan mulai dulu dengan menarik energi cinta segitiganya Pisces dengan pasangannya yang lain ya. Oke, entah ini suaminya, istrinya, ataupun sekedar pacarnya aja gitu ya. Oke, baik. Situasi romantika mereka adalah, oh di situ ada kartu dari The Sun, tapi dia posisinya reversal. Tentu saja di sini ada yang kayak mudah merasa panas gitu ya. Dan kemudian membawa situasi hubungan mereka ini kelihatannya bahagia, cuman ada yang mengharapkan sedikit lebih. Ya, mengharapkan sedikit lebih perhatian kayak gitu ya, mengharapkan lebih dispesialkan di sini seperti itu ya. Dan tentu saja energi seperti ini akan menunjukkan bahwa ada yang kayak tidak yakin gitu ya, tidak yakin di sini. Kadang-kadang energinya tentu berlebihan. Yang mari tangkap di sini energinya berlebihan. Kadang-kadang itu dingin situasi hubungan mereka, kadang-kadang sudah hot membara gitu ya. Oke, baik. Mari tarik energi dari Pisces-nya untuk pasangannya ini. Oke, iya, wajar. Wajar ya. Jadi ini kalau mari bilang hanya permainan. Tentu saja ini hanya permainan ya. Oke, baik. Kemudian mari tarik dulu energi dia yang menjadi pasangannya Pisces ini. Oh iya. Oke. Mereka ini masih terhubung. Cuman koneksi di antara mereka merenggang gitu ya. Pertemuan mungkin masih ada pertemuan. Tetapi di sini ada energi kayak cuek seperti itu ya. Yang jelasnya pasangannya ini kalau mari bilang dingin. Karena apa? Karena Pisces ini energinya itu kayak sembarangan aja terhadap orang ini. Sembarangan aja gitu ya. Kapan dia mau datang dia datang. Kapan dia kepingin mencari kebahagiaan di luar sana, dia akan cari kebahagiaan di luar sana. Jadi bukan hanya orang ini yang menjadi fokus utama bagi Pisces. Mungkin itu akan menjadi kabar baik bagi kamu ya yang sedang melihat video gitu ya. Nah, dan apa ya, kayak ada energi jual mahal mari lihat dari pasangannya ini gitu. Dan tadinya dia mencoba, orang ini tadinya tuh benar-benaran mencoba ya, bahwa dia bilang aku harus bisa menaklukkan Pisces ini, aku harus bisa mengontrol hubungan ini gitu. Jadi maksudnya dia mau mengklaim Pisces menjadi miliknya dia. Seperti itu ya. Jadi segala jurus sudah dia lakukan di sini. Segala jurus sudah dia lakukan.
Pokoknya apa aja sudah dia coba. Dan untuk menolak Pisces ini butuh keberanian yang lebih. Gitu kan, karena ini belakangan dia akan menolak Pisces ini. Belakangan ini ya, belakangan nanti mereka ke depan sana 10 atau 20 hari gitu ya. Ketika Pisces ini nanti Pisces itu bahkan sudah ini terjadi energinya ya. Pisces ini yang kayak sudah mengabaikan ini pasangannya. Jadi jurus-jurus yang dilakukan oleh pasangannya ini, kalau Mari bilang tuh enggak mempan ke Pisces gitu ya. Pisces nggak mempan. Jadi Pisces ngerti bahwa orang ini ingin melakukan ini, ingin melakukan itu ke dia gitu. Tapi jiwa bebas dari Pisces ini masih kelihatan sekali gitu ya. Dan kalau Mari bilang dia tidak ada keseriusan di sini, tidak ada ketulusan di sini. Walaupun ini ternyata adalah istrinya dia atau ini adalah suaminya dia gitu ya, atau mungkin ini tunangannya dia gitu. Nah, tapi walaupun ini tunangannya dia, ingin cepat-cepat diikat dalam pernikahan, Mari rasa Piscesnya belum posisi siap. Belum posisi siap dia di sana. Dia tidak yakin justru bahwa orang ini adalah soulmate-nya dia. Orang ini adalah the one-nya dia. Pendamping yang paling tepat untuk dia. Tidak gitu. Jika ini orang baru dalam kehidupan asmaranya Pisces, main-main saja di sini ya. Hanya memuaskan kebutuhan dari Piscesnya sendiri tanpa dia peduli apakah pasangannya ini terlukai, tersakiti, dia nggak peduli di sana. Gitu. Dia nggak peduli. Hadirnya orang ini bukan menjadi pelengkap bagi dia. Tidak menyempurnakan hidupnya katanya kita. Ya, jadi ini iseng saja, Ada dia butuh baru dia datang. Tapi Pisces kalau Mari bilang agak manis ini ya. Ini belakangan kecenderungannya males jawab chattingan. Boro-boro mau ketemu. Nggak mau ini ketemu Piscesnya. Itu ya. Besar sekali ini keengganannya. Kayak ngeghosting bisa. Energi Pisces ngeghosting orang ini itu bisa banget. Gitu. Yang jelasnya dia di sini cuek. Gitu. Ya. Dan posisinya Pisces di sini kalau pasangannya ini ngejar-ngejar dia happy sekali nih. Senang dia kalau misalnya pasangannya ini ngejar-ngejar dia. Kayak dia ngerasa bahwa dia itu berarti, dia itu berharga, dia itu seseorang. Nah, seperti itu. Ya, jadi ketidakpedulian dari Pisces ini sudah dia tunjukkan dari posisi kemarin hari. Sebulanan ini sudah dia lakukan, bahkan ada di sini yang hitungan tahun ya. Dia sudah cuek terhadap orang ini. Gitu. Ya, dia sama sekali tidak punya empati, tidak punya simpati terhadap orang ini yang sedang menunggu dia, yang sedang menanti dia. Dia nggak peduli lagi di sana. Gitu. Padahal kalau mereka masih mau terkoneksi, ini bisa-bisa menjadi hubungan yang indah. Cuman Pisces bilang, ngapain aku cuman dengan kamu seorang? Ngapain aku hanya fokus sama kamu aja? Di saat di luar sana banyak opsi-opsi, banyak pilihan-pilihan. Seperti itu ya. Jadi pasangan ini akhirnya yang ngelus dada aja nih. Bisanya cuma ngelus dada, menghela napas, menahan amarah, menahan kecewa. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Dan ini orangnya fragile sekali. Ini dia posisinya cukup lemah sekali di sini. Tentu saja dia tidak akan bisa menerima apa yang dilakukan oleh Pisces ke dia. Dan sekarang ini dia kalau Mari lihat galau banget ini orang. Galau banget. Jadi overthinking bisa gitu ya. Akhirnya dia bisa ini malas ngapa-ngapain. Malas kerja. Tanda kutip malas hidup. Bisa jadinya seperti itu. Ya. Posisinya dia ini bilang aku harus lepaskan kamu. Ketika kamu cuekin aku pun harus bisa ngecuekin kamu. Nah gitu. Aku juga harus bisa sedingin kamu. Aku harus tidak peduli sama kamu. Sama seperti apa yang kamu lakukan ke aku. Nah itu, kalau pasangannya ini bisa ngomong ke Pisces, boleh ngomong ke Pisces. Tapi ini orang kalau ketemu sama Pisces bisa juga ini meledak-ledak ya. Bisa meledak-ledak. Dan rasa sedihnya dia itu, rasa yang berkecambuk di hati dia, itu sangat lose control. Dan hampir-hampir di sini walaupun dia berusaha ya mengendalikan dirinya dia,
menutup-nutupi perasaannya dia gitu. Tapi dia nggak akan bisa ngebohongin dirinya sendiri bahwa ada luka di sini, bahwa Pisces ini mengelemahkan dia, membuyarkan ketenangan batinnya gitu, kebahagiaan dia. Nah di sana. Jadi ketika dia cuek, harapan dia bahwa Pisces ini masih mau mengupayakan gitu. Ya, ketika dia diam, harapan dia Pisces datang ke dia. Sementara kalau mari lihat dari kartu ini Pisces akan cuek-cuek aja gitu ya. Paling-paling bilang-bilang cuman sekedar ayang bebek aja ya. Cuman sekedar kayak ngegombal-gombal saja gitu. Tapi kalau disuruh misalnya dia mengharapkan Pisces ini menghabiskan waktu lebih lama dengan dia, Pisces tidak akan mau. Pisces tidak akan mau karena menurut Pisces di sini bahwa ini sudah dingin hubungannya. Ini sudah tidak menggairahkan dia lagi, sudah tidak memancing adrenalinnya dia lagi gitu. Sudah flat lah, hubungan ini sudah flat. Sudah hampir-hampir tidak terlalu berarti bagi dia. Setidaknya bukan orang ini yang bisa menoel-noelnya Pisces ini ya. Nah seperti itu. Tapi kalau mari tangkap, ada harapan-harapan yang pernah disampaikan Pisces terhadap orang ini. Kayak gitu ya, ada harapan-harapan yang pernah disampaikannya ke pasangannya ini. Gitu. Jadi pasangannya ini yang tadinya kayak berusaha, ya udahlah aku coba saja. Akulah yang duluan telepon Pisces. Akulah duluan yang menghubungi dia. Akulah yang mengupayakan hubungan ini gitu ya. Nah makin kesini, wah kok jadi aku sendiri gitu. Bikin Pisces ini bahagia dengan dia itu sulit sekali menurutnya dia. Dan bahkan dia bisa bilang, aku nggak kenal siapa Pisces ini. Nah, dia bisa bilang kayak gitu. Dan posisinya ini dia nggak akan mau mencoba seperti apa yang dia lakukan di kemarin hari itu. Gitu ya. Nah, jadi jika selama ini dia memberikan bantuan kepada Pisces adalah dia menghadirkan fungsi dirinya terhadap kehidupan Pisces, makin kesini dia mulai cuek gitu. Dia pun akhirnya belajar apa yang dilakukan ke Pisces ke dia, tingkah lakunya Pisces ke dia pun akan belajar di sana, gitu ya, akan belajar dia. Nah dan kemudian di sini dia berharap bahwa tanpa aku Pisces, kamu tuh bakalan sulit. Nah itu ya. Jadi di sini orang ini pasangannya ini sudah kayak apa ya? Hampir-hampir dia akan membunuh cintanya. Cinta yang tersisa untuk Pisces ini hampir-hampir dia akan bunuh di sini. Gitu. Jadi ada tadi ya kekecewaan yang bisa mari tangkap di sini. Itu ya. Orang ini sebenarnya cinta. Ini udah pasti. Ini sebenarnya dia cinta ke Pisces. Cuman dia tidak merasa bahwa dia itu dicintai. Dia selalu merasa bahwa dia itu kekurangan di sini, gitu. Ya iyalah, secara ya Pisces bukan hanya memiliki dia seorang gitu, dan bahkan dari energi ini Pisces sudah mulai tidak peduli kepada dia, gitu. Pertemuan sekiranya ini terjadi, itu hanya kayak sekedar apa sajalah gitu ya, hanya sekedar lah. Bukan tujuan Pisces bertemu dengan orang ini untuk membahagiakan dia, tidak. Tapi untuk menenangkan Pisces, hanya itu saja ya. Sekiranya pun kalau ada koneksi di antara mereka, kalau ada hubungan di antara mereka, gitu. Dan kalau menghindar, mari rasa ini Pisces sudah akan pasti menghindar, gitu. Mencampakkan dengan dingin ya, sudah dilakukan Pisces di sini, kayak gitu. Ya, nah tapi orang ini sebenarnya tidak rapuh-rapuh banget ini kalau mari bilang, tidak rapuh-rapuh banget dia. Sebentar lagi dia ini bisa akan move on, semoga ya kayak gitu ya, akan bisa move on dia ini. Seperti itu. Oke, baik ya, itu untuk yang Pisces dengan pasangannya yang lain. Sekarang mari akan tarik energi cinta segitiganya Pisces bersama kamu yang sedang melihat video ini. Terlepas dari apa status hubungan kalian, siapa kamu dalam kehidupannya Pisces. Oke, situasi kalian adalah Eight of Wands di sini. Jadi
apa ini? Eight ya. Eight of Wands ini, posisi terbalik ini bercerita tentang siapa yang tadinya jor-joran, siapa tadinya yang paling bersemangat di sini, siapa tadinya yang paling mencoba mengambil perhatian, ini energinya sedikit melemah. Gitu ya, sedikit melemah. Nah, jadi yang tadinya semangat banget di sini, ini tiba-tiba semangatnya itu gitu ya, loyo di sini kalau Mari bilang. Ada rasa bosan bisa juga gitu. Atau ini adalah bentuk-bentuk dari trik aja, bisa. Dibikin dulu happy kayak gitu ya, bikin dulu senang gitu. Terus habis itu dibawa anteng, biar yang di sana ketar-ketir. Nah, bisa jadi nih urusannya ya. Oke, kemudian mari tarik dulu energi dari Pisces untuk dirimu. Oke, balik ya, dia balik sama kamu. Jadi ini energinya bolak-balik di sini. Ya. Energinya bolak-balik. Oke, kemudian mari tarik dulu kamu yang sedang melihat video ini. Kamu yang sedang melihat video. Oh ya, kamu berusaha menjauh di sini. Gitu. Kamu mau mencari keyakinan di sini, ya. Tetapi kalau dibilang mau fokus terhadap Pisces, enggaklah. Tadinya mungkin hubungan asmaranya kamu bersama Pisces ini adalah sesuatu yang kamu sibukin. Kamu sibuk untuk mencari solusinya. Kamu sibuk cari cara untuk bikin dia itu betah sama kamu, ya. Ada banyak hal yang menjadi pikirannya kamu, gitu. Ada banyak hal yang mungkin menjadi pertanyaan kamu yang kemudian mendesak untuk kamu mendapatkan jawabannya, gitu ya. Bahkan kalau Mari bilang mencari keyakinan, ya. Kamu mencari keyakinan tentang dirinya kamu sendiri, minimal seperti itu. Itulah. Karena kamu harus tahu tentang detail-detail gitu. Kamu harus ngerti tentang kebenaran-kebenaran di sini. Dan terutama kalau Mari bilang, kamu tidak mau terlalu memaksakan diri kamu sesungguhnya, ya. Seperti itu. Kamu gak mau memaksakan dirinya kamu. Dan kalian terlalu sibuk dengan dirinya kalian. Gitu. Walaupun kalian bersama gitu, tapi pikiran kamu melayang-layang ke sana, ke sini, ke situ gitu. Gitu ya. Atau justru memang kamu terlalu detail ngelihat dia. Kalau kamu tidak melayang-layang, maka kamu detail banget merhatiin Pisces ini. Tapi ada jarak antara hatimu dengan hatinya Pisces. Itu ya. Satu sisi kamu kayak ngerasa bahwa kamu melangkah tidak terlalu bebas di sini. Kamu nggak bisa sesuka-sukanya kamu di sini. Atau bisa vice versa. Kamu sembarangan-sembarangan aja di hubungan kalian. Kamu bingung juga tentang hatinya kamu. Tapi kalau untuk berusaha gila-gilaan, mungkin pernah kamu lakukan, tetapi cepat juga kamu ngerasa bosan. Gitu. Ya, tadinya kepingin mencoba gitu, mensukseskan hubungan, abis itu udah enggak lagi gitu. Tapi kamu tipe orangnya di sini agak kurang mau mikir panjang, bukan mau mikir ruwet. Nanti ya, kemudiannya, setelah mungkin kamu lelah sendiri dengan dirinya kamu, dengan keadaan ini, akhirnya kamu nggak mau ruwet, nggak mau capek gitu. Jadi ya terserah aja, gitu ya, terserah aja. Kamu nggak mau yang kayak apa dibilang ya, kekonyolan adalah bersama dengan Pisces yang jelas-jelas memasukkan kamu dalam hubungan cinta segitiga. Ada bentuk kekonyolannya di situ aja sih gitu. Tapi kalau misalnya mau merubah keadaan atau hubungan kalian, mungkin kamu mau, tapi kamu bilang kamu nggak bisa, kamu nggak tahu gitu. Justru kamu nggak tahu mungkin itu ya. Yang jelasnya kemudian kamu yang kayak antara peduli sama nggak peduli, itu yang bisa Mari tangkap ya. Antara peduli sama nggak peduli, antara mau sama nggak mau. Cuma menjadikan ini sebagai satu
keharusan kamu melakukan sesuatu di sini, ya enggak juga gitu. Ada keterbatasan-keterbatasan yang kamu rasa. Mungkin juga kamu sering ngeblok ya, misalnya chatting aja udah sebentar lagi nggak usah lah ngapain. Nah, kayak gitu. Nah di sana. Dan kamu cukup berani ya bermain-main dengan Pisces ini. Mari bilang kamu cukup berani. Itu cukup nekat. Ada kenekatan di sini. Kayak gitu. Dan kadang-kadang kamu tuh bisa juga pedas. Dengan Pisces ini kamu bisa ngomong pedas sama dia. Gitu. Kadang-kadang kamu sengaja mau mancing-mancing konflik di sini ya. Ada. Kadang sengaja mancing konflik. Mancing konflik ini ya belum tentu ya kamu wah, belum tentu kayak gitu ya. Adalah cara-caranya kamu manas-manasin dia lah atau apalah gitu. Atau cuekin dia, diamin dia chatting kamu diamin aja gitu. Bisa-bisa aja. Ya jelasnya kamu tuh ingin bisa dengan dia tetapi sekaligus ada perubahan minimal untuk diri kamunya sendiri. Kayak gitu. Ya. Kamu masih ingin terus dengan dia, tetapi kamu mau ada sesuatu yang berubah. Caranya dia memperlakukan kamu, atau caranya kamu memperlakukan dia. Seperti itu. Ya. Nah, sementara energi dari Pisces ini sendiri, ya, tadi bolak-balik sama kamu, atau minimal belakangan ini dia tinggalin kamu, terus dia datang lagi ke kamunya. Itu ya. Jadi kalau Mari bilang ini energi kalian sama-sama aja. Masih ingin bersama tapi tetap tidak jelas hubungannya. Modelnya apa tuh nggak jelas. Kita lihat dulu apa ini kartu death ini. Klarifikasi kartu death. Oke, iya. Tetap nggak akan jelas dia ke kamu gitu. Ya. Memang dia akan berusaha untuk ngomong sama kamu ini. Berusaha untuk komunikasi sama kamu. Mau bilang apa gitu ke kamu ya. Tetapi lebih cenderung dia ingin mendengarkan kamu aja. Karena kalau ngomong tentang dirinya, Mari rasa dia agak tertutup di sini. Ada rahasia-rahasia yang sedang ditutup oleh Pisces terhadap kamu. Gitu. Dia ingin tahu tentang dirimu. Tapi dia akan memberikan sedikit detail. Hanya sedikit sekali. Tentang siapa dia ke kamu. Jelasnya kalau untuk meninggalkan kamu belum, tidak di sini, tidak dalam waktu dekat ini. Tidak mau dia ninggalin kamu, walaupun cerita hubungan kalian ini tidak jelas dia modelnya apa gitu ya, situasinya kayak gimana juga antara iya antara enggak gitu. Tetapi dia masih akan terus terhubung sama kamu, gitu ya. Walaupun kamu acuhkan dia, mungkin kamu agak ngasarin dia nanti gitu ya. Tetapi dia akan coba datang sama kamu. Cuman ini bisa, Pisces ini akan bisa nyari orang lain lagi. Jadi ini bukan hanya cinta segitiga ya. Bisa-bisa nanti dia akan pasang 4, ya, pasang 5, bisa-bisa seperti itu. Bisa-bisa ya. Jadi bukan hanya kamu dan dia saja. Ada orang lain lagi nanti yang bisa-bisa akan terlibat di sini. Gitu. Karena kalau Pisces bilang dia nggak akan stuck di sini. Dia akan jalan hidupnya dengan atau tanpa kamu gitu ya. Bahkan kalaupun ada kamu dalam kehidupan Pisces, bisa-bisa dia tetap akan mencari kesempatan-kesempatan lain. Gitu ya. Mencari nafas-nafas lain di luar sana, bisa saja seperti itu. Tapi kalau kamu bilang, apakah Pisces ini memiliki rasa untuk kamu, memiliki cinta untuk kamu? Ada. Mari bilang di sini ada. Cuman saja bisa dia tidak terlalu menyadari itu. Bisa ya. Tapi dorongan dia untuk kamu akan semakin lama tuh semakin kuat. Akan semakin kuat di sini. Gitu. Sekalinya kuat banget. Sekalinya kosong. Memang nggak ada. Tapi sekejap kemudian itu bisa ada lagi. Gitu. Ya. Sekejap lagi ada, sekejap lagi sudah nggak ada. Makanya dia nanti akan bingung juga. Makanya Mari bilang dia bisa-bisa pun tidak sadar bahwa dia cinta sama kamu. Dia sayang sama kamu. Nah gitu.
Kalau kepuasan secara batin, sesungguhnya di sini ada ya, kalau Mari bilang. Bahwa dia merasa bahagia kamu tuh menjadi kekasihnya dia. Tetapi sekaligus ada juga rasa kecemasannya dia bahwa kamu tidak menyayangi dia, gitu. Ada juga ini kecemasannya dia. Itu ya, tapi Mari rasa dia akan tidak mau mengungkapkan itu gitu. Tidak akan mau dia ungkapkan ya. Jarang orang-orang apalagi dia Pisces ya, jarang banget itu mengungkapkan. Gitu. Biasanya orangnya agak misterius kayak gitu ya. Nah, di sana. Bisa-bisa ketika ini dia bolak-balik nanti tindakan dia sama hatinya dia itu bisa nanti bolak-balik cara dia mengekspresikan ke kamu. Kayak kita. Ya, bisa-bisa dia ini lupa banget sama kamu. Bisa dalam seharian itu dia nggak ingat sama kamu. Tapi bisa kemudian dia tuh ngerasa tersiksa, ingin ketemu sama kamu gitu. Ingin menyentuh kamu. Nah, di sana. Ya? Seperti itu. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk sekarang ini. Semoga kamu mampu memahami dan sampai berjumpa di reading Mari berikutnya.